Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita masuk ke dalam surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Tahukah engkau tentang Al-Ghasyiyah? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah pada hari itu tunduk. Amilatun nasibah. Perbuatan mereka nasibah, sangat melelahkan. Tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang sangat panas. Tusqa, mereka diberi minum min ainin aniyah, dari air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Mereka tidak punya makanan kecuali dari dhari, jenis buah atau jenis makanan ahli neraka. La yusminu, tidak menggemukkan, wala yuni minju, dan tidak menghilangkan rasa lapar. Al-basmalatu, tentang tafsir basmalah, taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Kata beliau, yajuzu an yakuna al-khitabu muwajjahun li Rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dituju dari ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu saja, wa ummatahu tabi'an lahu, kemudian umatnya sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal ataka, apa telah datang kepadamu Muhammad, demikian juga apakah telah datang kepadamu wahai umatnya Nabi Muhammad, nah, tentang Al-Ghasyiyah. Dan ini tentu setiap kita sudah hafal, artinya sudah datang berita itu. Wa yajuzu an yakuna aman, boleh juga dimaknai secara umum. Likulli man yata'atta kitabuhu, mencakup semua orang yang memang dituju oleh ayat ini. Wal istifham, sementara istifham, kata tanya hal di sini, apakah? Litaswik artinya untuk membuat penasaran. Artinya dari kata rindu, penasaran tentang berita yang mau disampaikan. Fahuwa kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di sini hal, ya. Apakah mau kamu tunjukkan, ini namanya taswik, agar orang penasaran, benar-benar ingin tahu. Apakah mau
perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa yajuzu an yakuna lit-ta'zim. Mana ketiga dari hal ini? Dalam rangka ta'zim, pengagungan. Li'idami hadal hadis, karena besarnya, karena ngerinya, dahsyatnya berita ini, yaitu tentang al-ghasyiyah. Haditsul ghasyiyah maksudnya hadis di sini berita, ai naba'aha atau naba'uha, maksudnya tentang berita al-ghasyiyah. Apakah telah datang pada kamu berita tentang al-ghasyiyah? Wal ghasyiyah, adapun ghasyiyah sendiri, ia ad-dahiyatul azimah, kejadian yang sangat dahsyat. Alladzi tausan nasu, yang manusia bisa pingsan karena dahsyatnya kejadian itu. Wahya yaumul qiyamati, ghasyiyah ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Jadi ghasyiyah ini nama lain dari hari kiamat. Banyak hari kiamat itu namanya, ada al-qari'ah, itu juga hari kiamat. Al-haqqah, itu juga nama hari kiamat. Kemudian di sini al-ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Gitu kalau diringkas makna dari hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu tentang berita hari kiamat? Dan ini banyak sekali ayat-ayat ini diulang-ulang oleh Allah agar kita benar-benar mempersiapkan diri, agar kita menjadi orang yang cerdas. Sebagaimana hadis, orang cerdas itu orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Allah akan menceritakan tentang ngerinya, dahsyatnya hari kiamat, supaya kita tidak lalai, tidak sembrono. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan tanda orang yang banyak ingat mati itu ada 3. Yang pertama, orangnya akan selalu banyak bertaubat dan istighfar, dengan selalu membaca astagfirullah wa atubu ilaik. Rasulullah sendiri riwayatkan dalam hadis 70 sampai 100 dalam sehari baca astagfirullah wa atubu ilaik, artinya aku minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Ada yang bentuk perintah ya. Gimana kalau bentuk perintah? Rabbi firli wa tub alayya. Itu sama, boleh kita baca keduanya. Yang kedua tandanya orangnya qanaah. Tanda orang yang banyak ingat mati, tandanya orang cerdas itu qanaah. Artinya tidak sampai terlalaikan hidupnya dengan sibuk dengan dunia sampai akhiratnya terlalaikan. Karena dunia itu kata Rasul hijau dan manis. Banyak orang tertipu sehingga akhiratnya dirugikan. Yang ketiga, akan semangat beribadah. 3 ya tadi. Apa pertama? Banyak istighfar. Yang kedua, qanaah. Yang ketiga, semangat dalam ibadah. Taklimnya, Masya Allah. Ibadahnya lain-lain itu
Semangat itu tanda orang yang cerdas. Karena itu Rasul sedang bahas Al-Aqyas. Al-Aqyas orang yang paling cerdas. Kalau Qais itu cerdas. Kalau Qais kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mandana nafsahu, orang yang menahan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk kematiannya. Tapi Al-Aqyas yang lebih cerdas lagi, aktsaruhum lil mauti dzikra, kata Rasul. Orang yang paling banyak mengingat kematian, wasti'dadan lahu, dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kata Imam Al-Qurtubi, tadi itu tandanya. Berarti tandanya lawannya, tanda orang yang lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Ya, itu ada 3 juga tandanya. Lawan dari tadi. Pertama, taswif. Orangnya selalu taswif. Taswif itu nanti-nanti. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, taubatnya nanti-nanti, ibadahnya nanti-nanti. Sekarang ngapain? Sibuk ngurus dunia, nafsu, nuruti nafsu. Yang kedua, tidak qanaah. Apa namanya tidak qanaah? Lawannya hirs terhadap dunia, tomak terhadap dunia. Sehingga banyak waktunya habis untuk dunia, mulai melek sampai tidur lagi, pikirannya dunia. Yang ketiga, malas ibadahnya. Ibadahnya malas. Nauzubillah. Wa hiya yaumul qiyamati allati tahaddatsallahu anha. Al-Ghasyiyah itu hari kiamat yang Allah berbicara anha, tentang hari kiamat itu fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, katsiran, banyak. Artinya sudah cukup itu, banyak sekali di Al-Quran. Cukup untuk menutup alasan kalau manusia itu kemudian lalai dari akhiratnya. Tidak ada lagi alasan nanti ketika sebentar lagi di hadapan Allah. Sudah banyak ayat-ayat. Nah, tinggal kita kebanyakannya nggak tahu surat apa saja, apa maknanya. Wa wasafaha, dan Allah mensifatkan hari kiamat itu bi awsafin azimatin. Dengan Allah mensifati hari kiamat itu dengan sifat yang sangat mengerikan. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas. Ini seluruh manusia, karena manusia itu bahan bakar neraka. Fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangnya hari kiamat itu syai'un azim, suatu yang sangat mengerikan. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadidun. Pada hari itu kamu melihat manusia yang hamil, wanita-wanita hamil, itu bisa menggugurkan. Nanti kita lihat tafsirnya di surat ini. Surat Al-Had. Masing-masing yang hamil menggugurkan kandungannya. Wataron nasa, dan kamu lihat manusia itu seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk. Berlarian, tidak tahu arah mau kemana. Di surat Al-Qari'ah disebut oleh Allah kal faroshil mabsus, seperti apa? Laron. Seperti laron. Laron itu kalau antum lihat keluarnya bareng. Demikian juga manusia ketika nanti ditiup sangkakala kedua, bul gitu keluarnya bareng.
Ini manusia juga seperti itu. Keluar kayak laron, kemudian terbang, ini semburat, tidak tahu arahnya kemana. Dan apalagi kalau ada api, dia langsung menuju api. Dalam kondisi tidak tahu bahwa api itu membahayakan dirinya. Kita lihat laron itu mati terbakar di situ. Dan juga manusia dalam keadaan di situ laron, makhluk paling lemah. Coba lihat sayapnya, kena apa sedikit sudah jatuh. Apalagi kena api. Hikmah daripada Allah menciptakan laron itu juga pelajaran bahwa ketika Allah katakan kal farosil mabsus, seperti laron, kalau manusia nggak tahu laron karena Allah tidak mencipta, kan terhambat bayangannya. Tapi karena Allah sudah menciptakan laron, sangat cocok ayat dengan kenyataan yang ada. Laron itu seperti itu. Atau dalam hadis juga Rasulullah mengatakan kalian itu kayak laron, maunya lari menuju api. Padahal sudah aku pegangi pinggang-pinggang kalian, tapi kalian lepas terus semangat untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Padahal itu api. Tsumma qasama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bersumpah. Bukan bersumpah ini, membagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qasama, membagi an-nasa, membagi manusia fi hadzal yaum, pada hari kiamat itu, pada hari al-ghasyiyah, ila qismaini, menjadi dua golongan. Golongan pertama ini yang Allah sebutkan. Kenapa kok yang ngeri dulu yang disebut tentang orang yang di neraka? Karena ini sebenarnya ini cukup. Kalau orang sudah takut ke neraka, tentu dia akan mengupayakan dirinya selamat dari neraka. Kan itu sudah selesai. Selamat dari neraka ya. Nah, di banyak ayat Allah sebutkan tentang nerakanya saja. Kalau manusia sudah takut ke neraka, dan sudah selamat dari neraka, ya sudah, mesti dia kemana? Ke surga. Faqala wujuhun, maka Allah katakan pertama, pada hari itu wajah-wajah yauma idzin khashi'ah. Khashi'ah ay dzalilatun, merendah, tunduk merendah, enggak berani ngangkat kepalanya, ngangkat pandangannya, tidak berani. Kama qala Allah Ta'ala wa tahum yu'radun. Pada hari itu kamu lihat mereka yu'raduna 'alaiha khashi'ina. Khashi'in di sini bukan khusyuk dalam salat, tapi khashi'in di sini kayak tadi itu khashi'ah, tunduk. Minadzulli, dari kerendahan karena hinanya, tunduk terhina. Kalau kita artikan tunduk terhina, yanzuruna min tarfin khafiyyin, melihat dengan pandangan yang lemah. Nah, di surat surah ini, famakna khasyi'ah, maka makna khasyi'ah yakni dalilatun. Di sini ya, di surat ini, surah ini khasyi'ah maksudnya dalilah, rendah. Sama dengan surat ini, hal ataka haditsul ghasyiyah, sama dengan khasyi'ah. Amilatun nasibah. Yang kedua ya, amilah itu perbuatan mereka, atau ya perbuatan mereka. Nasibah sangat memayahkan. Amilatun amalan yakunu bihi an-nasbu wa huwa at-ta'ab. Nasibah di sini maknanya an-nasbu. Apa nasbu? Wa huwa at-ta'abu atau at-ta'abu. Nah, ta'ab itu artinya capek, payah, kepayahan. Nah, pada waktu itu wajahnya tunduk merendah dan kecapean. Apa? Iya, kecapean.
Qala al-ulama wa dzalika annahum yukallafuna yaumal qiyamah bijarris salasil. Karena pada hari itu mereka dibebani dengan rantai. Wal aghlal dan belenggu. Mereka dirantai. Sehingga sibuk untuk berat membawa rantainya itu. Banyak sekali Allah ceritakan tentang rantainya yang membelenggu ahli neraka. Wal khawdu, kemudian ada khawd. Khawd itu artinya lembah. Danau kalau bahasa kita. Binar jahannama, di neraka jahannam. Kama yahudur rajulu fil wahil, seperti orang yang kecapean kalau di dunia lembah, danau. Fahiya amilatun ta'batun minal amal, maka orang di neraka tadi nanti amilatun, perbuatan mereka, keadaan mereka sangat kecapean karena beban yang Allah bebankan pada mereka membawa itu salasil. Nah, mereka dibelenggu, lehernya diikat, kemudian tangannya diikat ke belakang. Annahu amalu azabin, karena itu amalu azab, namanya perbuatan azab. Bukan hanya disuruh bawakan ini, enggak. Tapi itu memang disiksa, diikat itu untuk disiksa. Sehingga orangnya benar-benar tersiksa. Wa iqab, dan iqab, hukuman. Walaisal makna kama qala ba'duhum, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang yang menafsirkan amilatun nasibah, bahwa yang dimaksudkan al-kufar. Berarti di sini perhatikan amilatun, orang-orang kafir, alladzi dhalla sa'yuhum, yang mereka sesat perbuatan mereka fil hayatid dunya. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, mereka mengira atau meyakini orang kafir itu bahwa mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya di dunia. Ada yang menafsirkan seperti itu. Wa dzalika li anna Allah qayyada hadza biqaulihi wujuhun yawma idzin khashi'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala membatasi orang yang dibelenggu tadi, wajah mereka itu tunduk merendah, yang disebut dengan khasyi'ah. Wa hadza la yakunu illa yaumul qiyamah, dan ini tidak terjadi kecuali pada hari kiamat. Karena mereka ini capek karena dibelenggu. Bukan seperti yang dikatakan tadi, mereka hanya mendapat capek saja di dunia. Orang kafir, karena ada sebagian menafsirkan itu orang kafir. Mereka hanya perbuatan mereka, bahasa kita sia-sia, percuma. Mereka sudah mengira telah berbuat baik, tapi percuma. Ada yang menafsirkan amilatun nasibah itu seperti itu. Perbuatan mereka di dunia itu percuma. Hanya capek saja. Siapa itu? Orang kafir. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Walaupun itu benar. Memang orang kafir di dunia itu nggak ada gunanya perbuatannya. Tapi kalau ayat ini dimaknai seperti itu yang nggak benar, kata beliau. Dimaknai seperti itu yang nggak benar. Makanya benar ini tadi. Idzan fahiya amilatun nasibah, yang benar makna amilatun nasibah bima tukallafu bihi min jarri salasil, karena mereka dibebani untuk menyeret belenggu yang diikatkan pada mereka dan rantai wal khawd, kemudian mereka di neraka, di lembah. A'adanallahu minha, semoga Allah lindungi kita darinya.
Mungkin kalau kita membayangkan orang ada di lembah Jahanam, kemudian mereka kondisi dirantai. Bagaimana keadaannya? Itu yang dimaksud dengan amilatun nasibah. Gak bisa melepaskan talinya, rantainya. Tasla itu masuk ya. Tasla naron hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang hamiyah. Aitadkhuli nari jahannam. Mereka masuk ke dalam api. Alhamdulillah ya, karena kita nginjak saja. Puntung rokok yang diinjak ya, kalau tidak pakai sendal. Itu dia akan loncat setinggi-tingginya kalau bisa ya. Dan akan teriak sekeras-kerasnya. Baru mungkin 1 detik. Nah ini jatuhnya saja 70 tahun. Wan narul hamiyah, dan narul hamiyah di sini Allah sampaikan di sini. Bagaimana narun hamiyah? Allati balagat min hamwiha atau min humwiha annaha faddalat ala narid dunya bitis'atin wa tis'ina juz'an. Kata beliau, sesungguhnya api neraka itu dibanding api dunia, panasnya api neraka atau hamiyah ini, itu lipatan api dunia menjadi 69 lipat. Api dunia paling panas berapa derajat? Itu Merapi dulu itu ya. Begitu lihat, itu 1000 di atas itu enggak ada. 3000, 2000 ada. Api dunia. Las itu berapa? 1500. Las. Matahari. Ini bukan matahari, ini api. Ya. Taruhlah misalnya paling panasnya kalau ada 2000. Jelas ya, api yang ada di kompor itu sudah mampu menghanguskan badan-badan. Yani narud dunya, yakni yang dimaksud bahwa api dunia kulluha bima fiha, semua api dunia dengan panasnya yang mungkin ada yang paling tinggi, min asyaddi ma yakunu min hararati nari jahannam, kalau dibanding dengan api jahannam, asyad minha masih sangat dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 69. Atau riwayat lain 70 lipat dari api dunia. Wa yadulluka ala syiddati hararatiha, yang semua ini hamiyah ini menunjukkan kepada kita atas sangat panasnya. Anna hadhihi syamsu hararatuha tasla ilaina ma'bu'di ma bainana wa bainaha. Sekarang kalau kita lihat matahari yang panasnya bisa mencapai ke kita. Mungkin kita tidak bisa berdiri di aspal walaupun 1 jam kalau telanjang kaki ya. Diterik matahari jam 11. Berdiri tanpa alas kaki di aspal. Ini sudah geblak. Banyak orang geblak pakai sepatu di rumput. Itu pun yang geblak kena panas matahari. Bagaimana kalau itu belum karena di neraka di Masar saja 50.000 tahun mereka berdiri. Nah, wa ma'annaha tanfudu min khilali ajwa'in baridatin wa yatul buruda. Nah, walaupun demikian masih api dunia ini ya atau matahari
itu juga masih bergantian dengan hawa yang dingin. Nah, wa tasla lana hadhil hararah allati tudriku wa lazima fi ayyam. Walaupun sudah didatangkan oleh Allah, dijadikan api panasnya matahari itu oleh Allah dijadikan bergantian dengan musim dingin. Itu pun ketika musim panas itu sangat panas, kata beliau, di musim panas. Apalagi daerah Arab ya, itu bisa 40, kadang 42. Nah, wajah itu nggak bisa menghadapi udara langsung ini. Jadi ditutup wajahnya pakai surban karena panasnya. Pertama kalau orang sana sih sudah kuat, badannya sudah adaptasi, pakai jalan di luar tanpa alas kaki bisa. Kalau kita pakai sendal saja tidak mampu. Narun hamia, maka gambarkan ngerinya api neraka. Karena setiap kita itu bahan bakar api neraka, supaya benar-benar hati-hati. Walamma baina makanihim wa annam fi nari jahannama alhamiyah. Nah, maka tempat mereka nanti adalah bahwa mereka nanti di neraka jahanam yang sangat panas. Ma'ata'amihim wa syarabihim, belum lagi mereka Allah siapkan apinya yang sangat panas. Udara tidak ada, udara dingin. Jangankan di sana, di dunia saja kata Rasul, bukan terik matahari, panas di dunia ini. Itu bukan panasnya matahari. Nah, matahari di atas, mestinya yang lebih panas dulu kan di puncak gunung yang lebih dekat ke matahari. Tapi kenyataannya di gunung malah apa? Dingin. Karena memang panasnya dunia itu bukan dari atas, tapi dari bawah. Min faihi jahannam, kata Rasulullah. Panasnya dunia itu min faihi jahannam. Yang itu 70 tahun perjalanan itu kita merasakan panasnya. Belum lagi makanan dan minumannya. Allah berfirman, tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari minuman yang panas. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari. Nggak ada pecel, nggak ada. Soto, nggak ada. Adanya apa? Dori. Ada lagi apa? Zakum. Nah. Tusqa ai hadhil wujuh. Wujuhun tadi ya, wujuh yang sudah tunduk, sudah merendah, sudah hina. Wajah-wajah yang hina, tangannya dibelenggu. Mereka disiapkan lembah jahanam. Mereka diberi minum min ainin aniyah, ay syadidul hararah, minumannya sangat panas. Syadidatul hararah. Hadza bin nisbati li sarabihim. Jadi minumannya enggak ada yang dingin, semua panas. Wa inna ma ya'ti kullama istada'at suhum, itu diberi wa ma hadza la ya'ti hadza syarab bikulli suhulatin. Walaupun minumannya sangat panas, mereka tidak mudah untuk mendapatinya, sementara rasa haus sudah sangat dahsyat. Itu pun cari minumannya tidak gampang, kata beliau. Au kullama atasu sakau suku. Atas ketika mereka sudah sangat kehausan, mereka diberi minum.
Wa innama ya'ti kullama istadda atsuhum, dan itu diberi minum setelah sangat dahsyat kehausan mereka. Wastaghasu, dan mereka, apa artinya istighosa? Minta atau memohon dikeluarkan dari kegentingan. Kegentingan apa ini? Kehausan yang sangat dahsyat. Kama qala ta'ala wa iyastaghitsu, ketika mereka istighosa, yughatsu, maka mereka ditolong, bima'in kal muhli yaswil wujuh, mereka diberi air kal muhli yang mendidih, yaswil wujuh, yang memanggang wajah mereka. Bi'sa syarab, itu minuman yang paling jelek. Surat Al-Kahfi sering kita baca. Hadza al-ma'u, air ini. Yang tadi apa? Tusqa min ainin aniyah. Air ini idza kuriba min wujuhihim, ketika didekatkan kepada wajah-wajah penghuni neraka, sawaha, memanggangnya. Alhamdulillah. Wa tasaqatu lahmuha, dan akan berjatuhan daging wajahnya. Tinggal apa? Tulang. Itu belum minum. Baru dekat saja. Apakah mereka terus minum? Nah, terus minum. Wajahnya sudah berguguran, tulang-tulangnya, karena dahsyatnya minuman neraka ini. Wa idza dakhala, kalau minuman itu masuk fi ajwafihim, di lambung mereka, qata'aha, maka berurai, putus-putus karena panasnya minuman itu. Yaqulu azza wa jalla wa suku ma'an hamiman, mereka diberi minum air yang panas. Faqatta'a am'a'ahum, maka terputuslah usus-usus mereka. Ini Allah ceritakan tentang diri-diri kita kalau sampai kita tidak diselamatkan oleh Allah. Na'udzubillah, semoga Allah SWT benar-benar menyelamatkan kita dari api apa tadi? Ainin aniyah. Idzan la yastafiduna, maka apa manfaat? Minuman yang demikian dahsyat itu tidak memberi faidah. La zahiran wala batinan, baik secara zahir maupun batin. Mereka sudah istighosah, mohon kepada Allah untuk dikeluarkan dari gentingnya rasa haus. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dihidangkan minuman yang lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada rasa hausnya yang begitu dahsyat. Mereka pun sanggup meminumnya. Karena dahsyatnya rasa haus, sanggup meminumnya, padahal begitu dekat dengan wajahnya, rontok berguguran daging-dagingnya. La zahiran bil buruda, secara zahir tidak ada yang dingin. Bibardil wujuh, yang bisa mendinginkan wajah, itu tidak ada. Wala batinan, dan demikian juga secara batin. Tidak dirasakan yang namanya roi. Roi itu lega, hilang dahaga, itu enggak ada. Artinya apa? Rasa hausnya bukan hilang, tapi nambah karena ditambahi oleh dahsyatnya minuman itu. Walakinnahum, hanya saja mereka, waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita darinya, yuwasuna bihadzal ma', mereka tetap meminta air itu. Kalau di sini bentuknya majhul, bentuk negatif, itu mereka mau tidak mau dipaksa
diberi minum, mereka diminumi oleh air yang lebih dahsyat daripada minuman, daripada rasa hausnya. Padahal Allah tidak minta seberat itu, tapi beratnya siksa ini Allah ceritakan supaya kita takut, lari kepada Allah. Nah, Fa'idha qala qailun, kalau ada orang tanya kaifa takunu hadzal ain fi nari jahannam wal 'adatu annal ma'a yudfi'u an-nar. Bagaimana api ini kok bisa berada di lembah Jahanam, yang lembah Jahanam tadi isinya air. Kaifa takunu hadzal ain fi nari jahannam. Bagaimana api yang air yang panas ini berada di api? Kok enggak apinya yang kok bukan apinya yang padam oleh air? Karena air itu memadamkan api. Nah ini api airnya bisa diambil dari atau berada di neraka Jahanam, di lembah Jahanam. Kok enggak mati jahanamnya, airnya, apinya? Jawabnya, jadi di situ ada air, ada api. Kok apinya enggak mati? Padahal di dunia ini api itu kalah sama air. Nah. Tapi air tidak bisa mengalahkan yang lebih lembut dari air. Apa? Udara. Udara kan lebih lembut dari air. Mampu enggak air mengalahkan udara? Enggak mampu, walaupun satu balon kecil antum masukkan, enggak mampu air. Mesti dia naik ke atas. Ini juga hujan, itu Allah terangkan. Air itu, bawa air bisa dibawa oleh sesuatu yang lebih lembut dari air, yaitu apa? Awan. Awan masih kita bisa melihatnya, tapi itu didorong oleh yang lebih lembut lagi. Apa itu? Angin. Jadi yang lebih lembut, di situ ayat-ayat Allah menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Bagaimana ini api Jahanam kok enggak padam? Padahal di situ banyak air yang mengerikan tadi. Tusqa min ainin aniyah, dari air yang sangat mengerikan. Jawabnya yang pertama, berarti ada berapa jawaban ini? Anna umural akhirata, bahwa perkara akhirat la tuqasu bi umurid dunya, tidak bisa dikias dengan urusan dunia. Nah itulah di dunia begitu. Lau annaha kisat bi umuri dunya mastata'na. Kalau dikias dengan urusan dunia, dengan perkara dunia, kita tidak akan mampu. Anna tasawwara kaifa yakun. Kita tidak akan mampu untuk menggambarkan. Ya sudah diimani pakai hati, maka mungkin akal berat untuk menggambarkan. Tapi ada yang lebih luas dari akal, yaitu al-qalbu. Qalbu lebih luas. Lebih luas lagi as-sadru, lebih luas lagi fuad. Jadi belum tentu yang masuk akal kemudian tidak benar, kemudian kita tolak. Karena akal itu alat memahami yang paling sempit. Sehingga banyak perkara-perkara agama, perkara-perkara akidah yang susah untuk dicerna oleh akal, tapi bisa diterima oleh qalb. Seperti ini. Nah, seperti lagi manusia berada di mahsyar 50.000 tahun, ada yang peluhnya sampai lututnya, ada yang peluhnya sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai hidungnya, padahal satu tempat. Bagaimana? Nah, nggak bisa manusia akalnya nerima. Tapi bukan
berarti enggak. Atau tentang sisa kubur, ada orang kafir mendapat sisa kubur, ada orang beriman mendapat nikmat kubur. Bagaimana ada dua orang kafir sama mukmin goncengan motor, kemudian dia jatuh terbakar di situ seorang-orangnya, tinggal tubuhnya jadi satu, orang kafir dan orang mukmin dikubur jadi satu nggak bisa dipisah karena sudah jadi arang, jadi abu, mesti dicampur mukmin, abunya orang mukmin sama abunya orang kafir. Itu tetap terjadi yang namanya siksa kubur dan azab dan nikmat kubur. Nah, bagaimana? Ini jawabannya. Jangan sekali-kali mengkias urusan akhirat dengan urusan dunia. Alaisa samsu tadnu yaumal qiyamati. Ini beliau sebutkan. Bukankah matahari nanti didekatkan pada hari kiamat min ru'usin nas, kepada kepala manusia, ala qadri mailin, sejarak 1 mil. Wal milu, dan 1 mil itu imma mailul makhilah wa nisbul isba'. Mil itu berapa jaraknya? Kata beliau, bisa jadi 1 mil itu adalah mil pegangan celak itu loh. Kalau orang mau celakan kan ada pegangannya yang dimasukkan ke tempat celaknya itu. Pegangannya itu mil namanya. Itu kata beliau ukurannya cuma nisful isba', separuh jari. Separuh jari. Au mil masafah, atau makna kedua mil, karena memang ayat dan hadisnya itu 1 mil. Mil ada 2 yang difahami orang Arab. Itu tadi anunya celak, kemudian yang kedua jarak. Jarak berarti 1 kilo lebih. Berapa itu? Kilo wasulus. Kilo, 1 kilo lebih 1/3 kilo. Berapa? 1/3 kilo berapa? 300 meter lebih ya. Nah. 1 kilo 300 meter. Nah, wa hatta law kana kadzalika fa innahu law kanatil akhirah kadunya. Nah, la satana susat sayya. Walaupun demikian, kalau akhirat itu seperti dunia, maka manusia pun akan terbakar. Lakin al-akhiratu la tuqasu bid dunya, tapi akhirat itu enggak bisa dikias dengan dunia. Kalau di dunia manusia itu bisa leleh, tapi di akhirat manusia enggak bisa leleh. Aidan yusarun nasu yaumal qiyamah fi makanin wahidin. Juga di hari kiamat manusia itu dikumpulkan dalam satu tempat. Minhum man huwa fi dzulmatin syadidatin. Di antaranya ada di dalam gelap yang sangat. Itu di mahsyar satu tempat. Tapi manusia ada yang di dalam gelap yang gulita. Wa minhum man huwa fi nur. Tapi sebagiannya ada yang diterangi oleh cahaya. Tapi asalnya gelap. Jadi orang mendapat cahaya itu karena diberi cahaya. Dari apa cahaya itu? Dari ilmu di dunia ini yang difahami, kemudian diyakini, diamalkan. Itu baru jadi nur. Kalau cuma ngerti tidak diamalkan, itu tidak bisa jadi nur. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka ada di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yusaruna sufi makanin wahid, manusia dikumpulkan dalam satu tempat. Wa ya'rukuna minhum, keluar keringat mereka. Man yasilu ilal araq ila kabihi, yang keringatnya ada yang mencapai tumitnya. Wa minhum man yasilu ila rukbatai, ada yang mencapai ke lututnya.
Wa minhum man yasilu ila hikwai, ada yang mencapai lehernya atau pundaknya. Wa ma'adzalika hum fi makanin wahid, padahal mereka satu tempat. Nah, ini maunya beliau gak usah dikias urusan akhirat dengan urusan dunia. Idzan ahwalul akhirati la yajuzu an tuqasu bi ahwalid dunya. Keadaan akhirat tidak boleh dikias dengan urusan dunia. Jawaban kedua, annallahu ala kulli syai'in qadir. Jawaban kedua, sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ha nahnu al-an najidu anna syajar al-ahdar tuqadu minhun naru. Seperti sekarang kita mendapati pohon yang hijau, syajarul ahdar, pohon yang hijau bisa dibakar oleh api. Nah, sebagaimana Allah katakan, alladzi ja'ala lakum minasyajaril ahdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Surat Yasin ya. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu pohon yang hijau menjadi apa? Naron, menjadi api. Fa idza antum minhu tuqidun, maka kamu nanti walaupun sekarang merasa enggak bisa dibakar, nah itu kayu yang hijau bisa terbakar. Nah, asy-syajarul ahdar, pohon yang hijau, ratibun, basah. Wa madzalika idza duriba ba'dhum ba'dha. Tapi kalau mereka dipukulkan satu dengan lainnya, tidak dituangi minyak gas kemudian disulut sama korek, enggak. Au duriba bizanat in qadaha haraja minhu naron haratan ya bisatan. Kalau mereka bergesek satu dengan lainnya, maka bisa keluar api. Nah, artinya di sini coba di ayatnya dilihat surat Yasin. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dari pohon yang hijau jadi api. Pohon yang hijau jadi api, itu caranya tadi. Nah, zaman dulu kan sebelum ada korek kan juga kayu digosok-gosokkan gitu sudah jadi api. Wa huwa radbun baridatun, itu bisa jadi kering dan jadi api, terbakar. Padahal itu suatu yang basah, dingin. Wallahu ala kulli syai'in qadir, tapi Allah mampu menjadikan yang basah dan dingin itu jadi api. Dan nanti ya pada akhir kiamat api keluar dari apa? Ketika mau giring manusia itu. Dari tengah laut. Dari Aden sana. Nah, kalau antum naik di Gunung Aden itu kelihatan lautnya membentang kayak orang karena itu selat di selat. Fam yusqauna min ainin aniyah fin nari wala yatanafa dzalika ma'qudatillah. Sehingga jangan sampai melemahkan keyakinan kita, hati kita. Oh, tidak ada api di neraka itu sudah habis dengan adanya air. Karena itu mengalahkan api. Itu kan urusan dunia ya. Di dunia saja bisa terjadi barang yang dingin jadi panas. Yaitu pohon hijau yang kering, yang basah dan dingin. Oleh Allah bisa dijadikan api. Mana? Ini surat Yasin ayat 80. Nah, insyaallah ini dulu yang kita bahas sampai kepada ayat yang ke berapa tadi? Tusqa min ainin aniyah, ayat ke-3 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari neraka jahanam, dari api yang hamiyah. Dan mudah-mudahan jiwa kita tercambuk pecut untuk membuat kita ini lari menyelamatkan diri. Jangan kayak laron ya, yang mereka sudah tahu tapi malah tertawa, mereka bangga berbuat kemaksiatan,
kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.